Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Felin Sriwahyuni Karya dengan NPM akhir 012. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara penggunaan mic dalam proses simulasi atau model garis pantai. Namun, simulasi atau model yang saya buat ini merupakan model sederhana dari mic-nya sendiri. Nah, pertama kita akan membuka software mic-nya. Nah, tampilan mic awal sendiri akan seperti ini. Nah, untuk data simulasi data garis pantai sendiri, ada 3 data inputan yang harus kita masukkan untuk melakukan simulasi garis pantai. Di antaranya yang pertama itu data batimetri, yang kedua itu data garis pantai, dan yang ketiga itu adalah data yang berhubungan dengan cuaca. Nah, ketiga data ini sebenarnya sudah ada dalam modul mic, bisa kita buat atau bisa kita lakukan simulasi sederhana, itu hanya sebuah contoh saja. Namun kalau misalnya kita memiliki data lain yang akan diinput dan dimodelkan garis pantainya, bisa kita input sendiri dengan cara yang akan saya paparkan di sini. Nah, untuk sebelum kita menginput data tersebut, kita terlebih dahulu melihat contoh data inputan yang ada di mic. Yang pertama itu adalah data garis pantai. Data garis pantainya kan seperti ini. Nah, di data garis pantai sendiri terdapat beberapa data yang harus diinput. Untuk melihat data-data apa saja yang harus diinput, kita klik view, kemudian items. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana data-data yang harus diinput dalam garis pantai diantaranya adalah beach position, dune position, height of dune, profile number, angle between baseline and offshore depth contour, dan active depth. Nah, di sini sendiri beach position adalah baseline yang sudah kita tentukan atau baseline saat pengukuran garis pantainya. Kemudian dune position atau posisi dunes dari baseline yang sudah kita buat. Nah, ada inputan mengenai height dunes atau ketinggian dari dunes sendiri. Nah, ada juga profile number, kemudian kedalaman grid yang kita buat, dan active depth. Sama halnya dengan angle between baseline and offshore depth contour. Ini juga berhubungan dengan kedalaman dari pantai yang akan kita simulasikan atau kita modelkan garis pantainya. Untuk input data sendiri, cara yang harus dilakukan itu pertama kita buka software mic-nya, kita klik new file, kemudian kita klik profile dan OK. Untuk garis pantai sendiri, kita pilih initial coastline alignment. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana hal yang harus kita input adalah koordinat terkait lokasi yang akan kita kaji atau yang akan kita simulasikan. Di sini saya akan mensimulasikan perubahan garis pantai di Selat Sunda, tapi ini hanya sebagai contoh. Karena Selat Sunda ini termasuk ke dalam zone UTM 48, kita atur map projection-nya di UTM 48. Tapi kalau misalnya di wilayah lain bisa disesuaikan dengan cara browse dan nanti akan muncul terkait map projection sesuai dengan wilayah yang akan kita kaji atau wilayah yang akan kita simulasikan. Kita langsung masuk ke koordinatnya, 7065 dan min 6,83. Informasi tambahan sebenarnya di sini
tipe untuk koordinatnya sendiri adalah desimal degree. Tetapi kalau misalnya data yang kita miliki koordinatnya dalam bentuk degree, menit, second, ini bisa diatur dan disesuaikan. Setelah ini kita klik OK. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu hal apa saja yang harus kita sesuaikan di sini? Hal yang harus kita sesuaikan diantaranya adalah number of grid point atau berapa banyak grid yang kita buat dalam simulasi garis pantai ini. Contohnya kita buat 5 dan grid step di sini adalah jarak dari satu grid ke grid satunya, atau jarak setiap grid itu berapa meter. Sebagai contoh di sini jaraknya 100 meter. Klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini kita harus menginput beberapa data yang tadi sudah saya sebutkan. Caranya kita klik edit, di sini items, akan muncul data-data yang harus kita input, diantaranya di position, dune position, height of dune, profile number, offshore depth contour, dan active depth. Untuk beach position itu adalah baseline atau garis yang kita buat untuk menjadi patokan dalam menganalisis garis pantai. Kita buat 0, 0, 0, 0, dan 0. Dan yang berikutnya kita input data dune position. Nah, dune position ini karena posisinya ada di belakang baseline, kita perlu menambahkan tanda negatif di inputan datanya. Sebenarnya negatif 100, negatif 100, negatif 100, negatif 100, negatif 100. Jika sudah, kita klik height of dunes atau ketinggian dari dunes-nya. Kalau misalnya tidak terlalu tinggi, kita isi 0, 0, 0. Sekali lagi, inputan di sini merupakan inputan sederhana dan merupakan contoh sederhana yang saya buat, sehingga data yang di sini memang bukan data sebenarnya hasil observasi di lapangan. Item, kemudian kita isi dengan profile number, kita isi dengan I1, 1. Offshore depth contour. Kita anggap sama. Active depth merupakan data kedalaman dari grid-grid yang kita buat. Misalnya di grid pertama itu kedalamannya di 10 meter, di grid 2 5 meter, di grid 3 meter, ini 2 meter, di sini adalah negatif 5. Kenapa negatif 5? Tanda negatif ini menandakan bahwa kedalaman tersebut adalah kedalaman di bawah permukaan air laut. Nah, seluruh data dalam data garis pantai sudah kita isi semua. Jadi langkah selanjutnya berupa save data tersebut dengan cara klik file, lalu save. Kita ubah nama dengan data garis pantai. Karena saya pernah membuat, jadi namanya perlu diubah dan tidak disamakan. Lalu di sini adalah di mana penyimpanan kita, dan penyimpanan ini disesuaikan dengan folder yang sudah kita tentukan. Local disk D. Misalnya. Oke. Kita klik OK dan nantinya data tersebut akan tersimpan. Nah, data inputan kedua merupakan data bathymetri. Untuk melihat contohnya, data bathymetri di modul MAX yang tersedia itu seperti ini. Sama halnya dengan data garis pantai, dalam data bathymetri juga diperlukan beberapa data inputan lain. Untuk melihatnya, kita klik View, kemudian Item,
Nah, di sini akan muncul beberapa data-data yang kita perlukan dalam inputan data batimetri, yaitu data batimetrinya sendiri, kemudian roughness. Roughness di sini adalah data yang berhubungan dengan jenis partikel sedimen yang ada di wilayah yang akan kita kaji atau di wilayah yang akan kita analisis. Kemudian mean grain diameter, rata-rata ukuran diameternya. Data mean grain diameter juga berhubungan dengan data sedimen di wilayah tersebut. Kemudian velocity, dan yang terakhir itu berupa geometrical spreading. Nah, cara yang kita lakukan juga sama. Kita buka mic, kita klik new file, kemudian profile series, klik OK. Namun yang membedakan adalah di sini. Tadi untuk garis pantai yang kita klik adalah initial coastline alignment, tapi untuk batimetri sendiri adalah closure profile. Oke. Seperti halnya tadi, di sini juga kembali menginput data koordinat. Klik OK. Nah, di sini number of grid points, soalnya kita tadi sama 5 banyak gridnya dan jarak per gridnya adalah 100 meter. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Data-data yang kita input tadi batimetri, roughness, mean, velocity, kemudian geometrical. Input data di sini, misalnya ini kita 0 aja. Atau bisa juga jadi 10, misalnya. Jadi 5, jadi 4, 3, dan min 6 itu merupakan data kedalaman di bawah permukaan air laut. Jadi, roughness kita coba samakan saja dengan contoh yang ada di modul mic-nya. Nah, seperti ini. Edit ke items. Diameter kita isi dengan nilai 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 juga. Kemudian velocity-nya kita isi dengan nilai 0,02, 0,002, 0,002, 0,002, 0,002. Di item, kemudian di geometrical. Kita isi dengan nilai 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Lalu setelah ini selesai di input seluruh datanya, kita klik file dan kita save data dengan batimetri dan disimpan pada folder yang sudah kita tentukan. Di Nah, di sini kita klik OK dan nantinya data batimetri ini akan tersimpan. Nah, data yang inputan ketiga adalah data yang berhubungan dengan iklim atau data-data yang berhubungan dengan iklim. Untuk contohnya, data tersebut nantinya akan berbentuk seperti ini. Time duration, wave height atau ketinggian gelombang,
profil number, periode gelombangnya, mean water level atau rata-rata tinggi muka lautnya. Data-data tersebut akan kita input sesuai data-data yang kita miliki. Namun sebagai contoh, datanya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk cara menginputnya sendiri, kita buka software Mic-nya kembali, lalu kita klik di file, kita klik time series. Kenapa time series? Karena data yang kita input ini adalah data-data yang berhubungan dengan waktu. Sehingga yang kita pilih adalah time series, lalu klik OK, dan pilih web climate. Kemudian OK. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah ada time step, berapa hari data yang akan kita simulasikan, misalnya 1 hari. Dan setiap berapa jam data tersebut kita simulasikan. Misalnya per 1 jam data yang akan kita simulasikan. Kita tulis 1, kemudian OK. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Data ini akan muncul karena simulasi yang kita lakukan adalah selama 1 hari per 1 jam. Kemudian nanti data-data yang kita miliki kita masukkan di sini seperti durasi, kemudian tinggi gelombang, rata-rata tinggi muka air laut, periode gelombang, kedalaman, dan lain sebagainya seperti yang contoh tadi. Nah, ketika data tersebut sudah selesai diinput di sini, hal yang kita lakukan kembali save file tersebut, save. Kita beri nama iklim dan simpan pada folder yang sudah kita tentukan tadi. C, Kadis D, lalu kita klik OK. Kemudian kita OK, lalu data tersebut akan tersave. Nah, selanjutnya kita akan merunning data-data tersebut sehingga nantinya muncul simulasi garis pantai. Namun yang akan saya running di sini merupakan data yang sudah tersedia dan tidak menggunakan data yang tadi saya input, karena data yang tadi saya input merupakan data yang tidak valid gitu, karena saya hanya ngasal memasukkan nilai-nilai tersebut tanpa adanya observasi. Jadi agar tidak error, kita langsung saja coba running dengan data yang tersedia di Mic. Caranya, kita klik new file, kemudian kita klik back, oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Seperti biasa kita masukkan koordinat atau titik lokasi kita observasi. 7065 dan negatif 6,83. Kita next. Berikutnya akan muncul seperti ini. Nantinya akan disesuaikan oleh Mic sendiri. Next. Akan tampil seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan berdasarkan dengan data yang kita miliki. Seperti misalnya baseline grid. Di sini kan 8080/101. Ini apa maksudnya? Nah, untuk lake sendiri ini 8000 meter. Maksudnya adalah panjang baseline yang kita buat untuk wilayah kajian. Yang di contoh Mic sendiri itu panjangnya sekitar 8000 meter. Nah, untuk DX-nya sendiri itu adalah jarak setiap satu grid ke grid lainnya, dan untuk jumlah grid dalam simulasi ini adalah 101. Dan kita coba finish. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan grid. Ini merupakan baseline yang sudah kita tentukan untuk wilayah kajian.
dan sudah termasuk grid-grid yang nantinya akan kita perhitungkan. Nah, kemudian setelah itu kita input data yang sudah kita buat tadi berupa profil bathymetry. Caranya, sebelum kita input data tersebut, perlu kita convert terlebih dahulu dengan cara mengklik engines. Maksudnya klik dahulu untitles, kemudian link table. Nah, di sini kita klik open a save stub. Kemudian kita input data bathymetry yang sudah kita masukkan tadi. Nantinya data tersebut akan di-convert sehingga bisa dilakukan simulasi atau model di Mike sendiri. Karena kita sudah ada data yang bisa kita simulasikan langsung, kita akan coba mensimulasikan secara langsung. Dengan cara klik engines, kemudian lead line, open save stub, kita buka file di sini, join, dan open. Dan next, next juga. Nah, di sini akan muncul berapa banyak grid, yaitu 500 grid. Dan next, di sini juga akan muncul seperti ini, specific simulation period, atau berapa lama kita akan mensimulasikan data perubahan garis pantai. Start date dari awal tanggal berapa hingga end date dari hingga tanggal berapa atau hingga pukul berapa. Kemudian next lagi, dan di sini akan muncul beberapa struktur yang akan berpengaruh terhadap pemodelan garis pantai, berupa bangunan-bangunan yang terdapat di pesisir seperti groin, jetty, peppermint. Di sini kita menggunakan sebagai contoh adanya groin di pesisir tersebut. Lalu kita next lagi. Di sini merupakan perhitungan yang ada di Mike-nya sendiri. Jadi tidak perlu dirubah. Langsung next. Output-nya sendiri akan kita simpan di mana, itu disesuaikan juga. Misalnya saya akan disimpan di sini, save, karena saya pernah mensimulasikan, jadi kita save as. Yes. Next. Untuk menampilkan simulasinya, kita klik di sini dan klik Start with Graphic. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti itu, seperti ini, di mana ada garis lurus, atau garis lurus ini diibaratkan sebagai groin yang ada di pesisir, dan di sini juga akan muncul garis pantai, di mana adanya groin, garis pantainya akan berubah menjadi menjorok, sedangkan di sisi lainnya mengalami kekosongan. Seperti itu mungkin salah satu cara untuk memodelkan atau mensimulasikan garis pantai atau perubahan garis pantai yang ada di suatu wilayah secara sederhana dengan data-data yang sudah ada di modul Mike sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.